Bahkan di dalam ayat dikatakan walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau wahai Muhammad, fadhon orangnya itu keras, ghalidhal qalbi kasar hatinya, maka orang-orang itu akan lari dari sisimu. Jadi memang seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidaklah kekasaran itu berada pada sesuatu walaupun itu kebenaran kecuali dia akan menodainya. Jadi apapun itu, hatta kebenaran sekalipun, tetapi diiringi dengan kekasaran, maka kebenaran itu akan menjadi tidak baik. Dia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena Al-Quran mengatakan begini, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata. Jadi kita harus juga membalas ya. Tetapi ya kalau kita membalas kalau bisa jangan melewati daripada itu. Dalam Al-Quran dikatakan fa in aqabatum fa'aqibu bimisli ma uqibatum bihi. Apabila kalian mau membalas, maka balaslah sebagaimana kalian diperlakukan, tetapi ada pilihan yang lebih utama. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tetapi kalau kalian mau bersabar, itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Fattahu ya Razzaq ya Alimul Ghaibi wasyahadati. Allahumma aftah alaina futuhal arifina waj'alna minal ulama'il amilina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Tabsyirut Taurati bihi ila anqala. Ya, warawa al-Qadi Iyad fi Syifa ya. Anna Atha ibn Yasarin sa'ala Abdullah ibn Amrin ibn al-As ya, an sifati Rasulillahi alaihi salam faqala ajal. Oke. Siapa mukri'ah? Milani. Mana orangnya? Ya, silahkan. Ya, Milani. Sampai di? Enggak. Oke. Iya. Iya. Dapat di halaman 21. Ya, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, warwa al-Qadi Iyad ya, meriwayatkan suatu hadis yaitu Qadi Iyad fi Syifa di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa ya. Ini salah satu kitab yang cukup komplit dalam membahas apa saja yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau meriwayatkan di dalam kitabnya terus Anna Atha ibn Yasar, bahwasanya Atha bin Yasar sa'ala Abdullah ibn Amr ibn al-As ya. Atha bin Yasar ini pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As ya, salah seorang sahabat Rasul, an sifati Rasulillahi alaihi salam, tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini bertanya Atha bin Yasar terkait dengan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini salah satu sahabat yang terkenal ya, hebat sekali dalam
menguasai Al-Quran, begitu juga kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi yang selain daripada Al-Quran. Nah, faqala, kemudian Abdullah bin Amr bin As ini berkata, ajal, ya, saya mau memberitakan kepada engkau terkait dengan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahi, demi Allah, innahu, sesungguhnya dia, artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr, la mausufun fit Taurati, ya, itu digambarkan di dalam kitab Taurat, bi ba'di sifatihi fil Quran, dengan sebagian sifatnya yang digambarkan di dalam Al-Quran. Jadi jawaban daripada Abdullah bin Amr ini terkait perkataan Atha bin Yasar, pertanyaannya, beliau mengatakan bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Taurat yang dimaksud oleh beliau, itu gambaran atau sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipaparkan di sana itu hampir sama dengan sebagian yang dipaparkan di dalam Al-Quran. Ya, beliau memang punya kemahiran terkait dengan kitab-kitab Taurat, wabil khusus ini Abdullah bin Amr. Kalau saya tidak salah, beliau pernah bermimpi menggenggam dua sesuatu. Yang pertama yang dia genggam itu adalah madu, yang satunya adalah minyak samin. Jadi dihabisi oleh beliau sampai dijilat tangannya, itu kedua tangannya. Nah, berita itu atau mimpi itu dia sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu kelak nanti akan menguasai dua kitab, yaitu Al-Quran dan kitab Taurat. Makanya banyak pengetahuan dia terkait dengan kitab Taurat. Nah, ketika ditanya tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dia jawab. Kata beliau, demi Allah, dia itu digambarkan di dalam kitab Taurat, ya, seperti sebagian sifatnya yang ada di dalam Al-Quran. Apa dia yang ada di dalam Al-Quran? Ya. Ya ayyuhan nabi. Nah, ini ayatnya. Wahai Nabi, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, telah mengutus engkau, syahidan, ya, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan penyampai berita gembira, ya, terhadap mereka yang taat bahwa balasannya adalah surga, wa nadhiran, dan yang menyampaikan berita buruk atau yang mengancam, ya, kurang lebih seperti itu, kepada mereka yang tidak mau beriman bahwa ganjaran mereka adalah neraka. Nah, itu tafsir daripada ayat ini. Jadi sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam Al-Qur'an di sini, kalau saya tidak salah surah Al-Ahzab ini, yang pertama adalah syahidan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah syahid. Dalam artian syahid adalah yang menyaksikan. Yang menyaksikan apa? Dalam tafsir Jalalain kalau saya tidak salah dikatakan itu yang menyaksikan orang beriman, kalau betul mereka beriman, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang bersaksi kelak nanti bahwa orang kafir itu adalah orang yang tidak beriman dengan bitakdzibir rusul, dengan mendustakan utusan-utusan Allah. Itu maksudnya syahidon. Yang kedua adalah wa mubasyiran, yang menyampaikan berita gembira, ya. Dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada selalu yang dua itu. Yang pertama, ya, bahasa mafhumnya adalah mubasyir, yang selalu menyampaikan bahasa halus, menggembirakan orang. Yang kedua adalah nazir. Nazir itu, ya, yang mengancam orang. Jadi bahasa mafhumnya yang satunya ekstrim, kesannya terkesan ekstrim, yang satunya terkesan lembut, dalam artian tidak terlalu keras, tidak terlalu ekstrim. Dan metode dakwah ini harusnya kita, kata para ulama, sebagai penerusnya, sebagai umatnya, harus mengamalkan itu, dua metode itu ketika kita berdakwah. Jangan tinggalkan yang dua itu. Jangan terlalu lembut saja, lembut terus, bikin ketawa terus. Nah, ini juga tidak baik. Kenapa? Ya, kasratud dhahik tumitul qalbah. Banyak tertawa itu membuat hati itu menjadi kaku, menjadi mati, atau menjadi keras. Jadi ada yang stylenya cuma bikin ketawa, ngelawak saja di tengah majelisnya. Ini juga tidak baik, ya. Jangan juga terlalu keras. Jadi tidak pernah ada bahasa-bahasa halus di dalam penyampaiannya terkait kebenaran. Salah sedikit neraka, salah sedikit
rajam salah sedikit misalnya, pokoknya segala sesuatu yang terkesan keras ya, tidak ada tabsyir istilahnya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam basyira wa nadhira. Itu gambaran sifat beliau di dalam Al-Qur'an. Nah, terus wahirzan lil ummiyina, dan pelindung terhadap orang-orang yang lemah. Al-ummiyina itu adalah orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ummiyina ini adalah orang-orang Arab. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah pelindung terhadap orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab ini adalah orang-orang yang tidak, kebanyakannya tidak tahu membaca dan menulis. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu sifatnya. Nah, ini kita sudah keluar dari Al-Qur'an ya. Sambungannya di sini, ini yang mau beliau paparkan adalah ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Cuma di awalnya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi wahirzan ini masih sambungan ayat yang ada di dalam kitab Taurat. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira wahirzan lil ummiyina, dan bla bla ke belakang. Itu bunyi ayatnya. Cuma samanya dengan Al-Quran itu hanya ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Itu maksudnya bi ba'di sifatihi fil Quran. Nah, gambaran yang selanjutnya adalah menjadi tameng ya, hirzan, menjadi benteng kepada orang-orang Arab ya, gitu kata para ulama ya. Ya, kenapa demikian? Ya, karena memang ada ayat di dalam Al-Qur'an itu yang mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum mustaghfirun. Allah itu tidak akan mengadab mereka. Siapa yang dimaksud? Ummin, orang-orang orang-orang di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anta fihim, dalam keadaan engkau itu ada di tengah-tengah mereka. Jadi adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang ummiyin itu adalah hirzan, sebagai tameng daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kepada mereka selama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Okey, itu salah satu penafsir yang mengatakan terkait dengan ayat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa hirzannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka karena keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang menyebabkan segala penjajahan yang dilaksanakan oleh orang-orang Ajam yang selain daripada orang-orang Arab, orang Parsi, orang Majusi, orang Romawi, orang Habasya itu tidak berlaku karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Itu bentuk hirzannya. Bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tengah mereka itu sudah ada muqaddimahnya, sudah ada pendahuluan hiriznya kepada orang-orang Arab itu. Apa dia? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi tameng bagi orang-orang Arab, ummiyin, yang dimaksud adalah orang-orang Arab, itu kata para ulama. Okey ya. Adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka itu kemudian menyebabkan mereka tidak diazab oleh Allah sesuai ayat yang saya bacakan tadi. Okey ya. Satu pendapat. Yang kedua, diantaranya juga adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka membuat orang Ajam itu tidak mampu untuk menindas mereka, orang-orang Arab, dan tidak mampu menjahati mereka, tidak mampu menjajah mereka karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk hirzan ya, perlindungan Rasul sebagai pelindung, kurang lebih seperti itu. Bahkan sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka ya, sebelum tapi mendekati adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang Arab itu mereka sudah dilindungi. Bahasa lainnya muqaddimahnya ya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, muqaddimah pendahuluan ya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka, itu mereka sudah dilindungi. Itu saking mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, Allah sudah melindungi mereka. Nah, itu yang disebut dengan muqaddimah hiriz, itu pendahuluan daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ummiyin. Nah, yang saya tanyakan,
Apa pendahuluan itu dalam catatan sejarah? Apa maksudnya? Dari sisi mananya ya, kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi ya, orang-orang ummiyin ini, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam belum ada di tengah mereka, tetapi mau ada di tengah-tengah mereka. Apa? Mukjizat boleh juga. Oke, ada lagi yang lain? Ini orang Arab, ummiyin. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di tengah mereka, jelas ya, Allah akan lindungi ya, karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ. Ini belum ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, belum ada, tetapi mau ada Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, itu bahkan sudah dilindungi orang-orang Arab itu. Belum ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi mau ada. Nah, itu saking hebatnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di mata Tuhan, di mata Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ya, ada yang disebut dengan muqaddimahnya keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang Arab itu yang jadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menimpakan azabnya kepada orang-orang Arab. Apa itu? Nah, itu yang saya tanyakan. Ada yang tahu? Ya, terus? Perang gajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu belum dilahirkan. Nah, kenapa? Jadi orang Arab ini mau dimangsa, mau diserang, bahasa kasarnya mau dijajah oleh orang-orang Ajam yang selain daripada ummiyin, mau dihancurkan mereka, dihancurkan Ka'bah mereka. Tetapi Allah tahan, Allah elakkan kehancuran orang-orang Arab padahal sudah berlarian pada saat itu. Nah, kenapa bisa demikian? Kata para ulama, peristiwa fil itu ya, pasukan bergajah itu adalah satu peristiwa mukjizat sebagai bentuk memeliharanya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebentar lagi dilahirkan di tengah-tengah orang Arab. Belum lahir, bayangkan, belum lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah lindungi negeri ya, orang-orang Arab lah, negeri mereka daripada serangan orang-orang Ajam. Apalagi Rasulullah ada. Nah, itulah ayat yang saya maksud tadi yang mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum, dan Allah tidak akan menjadi pengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka itu senantiasa beristighfar. Salah istighfar, salah tobat lagi dan seterusnya, tidak akan turun bencana. Oke. Nah, itu maksud daripada wahirzan lil amin lil ummiyin, dan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam kitab Taurat adalah pelindung bagi orang-orang yang ummiyin. Anta abdi, engkaulah hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rusuli, dan engkau adalah utusanku. Terus ya, samaituka al-mutawakkila, aku beri nama engkau al-mutawakkil, salah satu nama Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mutawakkil itu artinya yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sifat beliau adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Laisa bifadhin wala ghalizin, ya, tidak kasar dan tidak juga keras. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sering saya sampaikan terkait dengan akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya itu tidak kasar, orangnya itu tidak keras dalam berinteraksi kepada sesama, bahkan sampai kepada orang kafir sekalipun. Itu tidak pernah itu sampai kasar Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama kata para ulama bukan yang berkenaan intihaku hurumatillah, mengoyak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah berbicara tentang mengoyak kehormatan, merobek kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang pertama yang akan tampil menentang itu. Tetapi selama bukan berkenaan dengan masalah-masalah yang sensitif terkait dengan masalah ketuhanan, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan bersikap lembut, tidak kasar dan tidak juga
terlalu keras. Bahkan di dalam ayat dikatakan walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andai kata engkau wahai Muhammad fadzan, orangnya itu keras, ghalidhal qalbi, kasar hatinya, maka orang-orang itu akan lari dari sisimu. Jadi memang seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidaklah kekasaran itu berada pada sesuatu walaupun itu kebenaran kecuali dia akan menodainya. Nah, jadi apapun itu, hatta kebenaran sekalipun, tetapi diiringi dengan kekasaran, maka kebenaran itu akan menjadi tidak baik. Makanya orang-orang yang keras misalnya ya, kita larikan ke dakwah saja misalnya, orang-orang yang keras itu, orang-orang yang kasar itu, walaupun dakwah agama, masalah agama, dakwah dalam dakwahnya dia itu kasar, dalam dakwahnya itu mencaci maki dan lain sebagainya, tunggu jamaahnya itu sedikit demi sedikit akan kabur. Tidak suka orang yang seperti itu, walaupun kebenaran dia sampaikan, ya, walaupun kebenaran. Nah, itu saking tidak baiknya yang namanya fazun, yang namanya ghalizun, tidak baik sekali. Nah, tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu illa zana. Jadi ada ungkapan, saya lupa itu redaksinya, yang jelasnya tidaklah suatu kekasaran itu ada pada sesuatu walaupun itu kebenaran illa syana, kecuali dia akan mengaibkannya, menodai dia. Sebaliknya tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Jadi kebenaran misalnya disampaikan dengan penuh kelembutan, maka kebenaran itu akan terlihat cantik, terhiasi oleh kelembutan tersebut. Ini kiaskan saja kepada masalah-masalah yang lain. Masalah-masalah bukan cuma masalah agama, pokoknya apa saja, kalau bekerja juga kalau terlalu kasar hasilnya tidak baik. Jadi harus penuh perasaan, penuh kelembutan dalam mengatur rumah tangga misalnya. Itu harus ada kelembutan di dalam hati. Jangan selalu kasar. Nah, ini yang dimaksud. Salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah laisa bifadzin. Dia orangnya tidak kasar ya, faz wala ghalis, hampir sama itu maknanya, kasar keras, ghalis, wala sakhabin fil aswaq, dan tidak pula selalu berteriak di pasar. Nah, artinya itu akhlak yang tidak baik ya. Bukan cuma di pasar, di selain daripada pasar juga harus dikiaskan kata para ulama. Jadi tidak baik, bahkan menghilangkan muruah kalau di dalam kitab-kitab fikih itu yang selalu bertanya, woi, apa itu? Jangan, tidak boleh begitu. Jadi kalau ada perlu tak mendekati ke situ, jangan, woi, panggil teriak-teriak. Itu sakhab namanya. Kan di pasar begitu, 2.000, 3.000 itu kan maksudnya sakhobah. Itu yang dimaksud sakhoban fil aswaq, berteriak keras di dalam pasar, apalagi yang pakai pengeras suara dan lain sebagainya. Maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya akhlak itu tidak baik. Harusnya hindari yang seperti itu. Kalau memang ada perlu ya jangan berteriak-berteriak, karena itu menghilangkan muruah. Jadi dekati ke situ, bicara baik-baik, ini begini. Kecuali memang sesuatu yang menuntut kita harus berteriak, barulah berteriak. Kalau ada orang dilihat buta, orang buta berjalan, di depannya ada sumur, itu kira-kira ke situ kan, jalan pelan-pelan, tidak boleh berteriak, jatuh itu, belum sampai jatuh makin. Nah, itu harus berteriak kalau begitu. Kalau ada orang buta, awas sumur, nah, tidak masalah yang seperti itu. Tetapi kalau tidak ada di kepentingan, tidak ada di darurat, hindari kata para ulama yang namanya sakhab itu. Dalam Al-Quran, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sekitar kamarnya, di sekitar rumahnya itu orang-orang ajlaful Arab, orang-orang Arab yang awam itu ribut sekali. Ya maklum orang awam berteriak, bukan apa ya, orang kolot biasanya kan suaranya itu keras sekali kalau bicara sesama mereka, saling berteriak antara satu dengan yang lain. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terganggu, akhirnya turunlah ayat pada saat itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian mengalahkan atau melebihi suaranya Nabi. Wala tajhar ba'dukum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Ya, begitu. Dan jangan mengeraskan sebagian kalian sebagian yang lain, itu akan menyebabkan amal kalian itu akan habis, akan jatuh dalam keadaan kalian tidak menyadarinya. Nah, ini orang-orang yang di sekeliling Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan sebagai sakhab
fil aswat ya, tapi jangan juga langsung sensitif kalau ada orang yang keras suaranya, karena kita berbeda budaya, beda tempat. Kalau ya termasuk orang Makassar itu keras-keras suaranya, itu orang Medan lebih parah lagi, itu orang-orang Medan. Jadi harus beda orang Mandar agak kecil-kecil suaranya. Jadi rata-rata orang-orang yang keras suaranya katanya itu adalah orang-orang yang biasanya hidup di bagian-bagian pesisir, kurang lebih seperti itu. Ada bagian pesisir, orang-orang di pesisir itu biasanya keras-keras suaranya. Jadi kalau bicara ya biasa saja, kayak bicara dia, menurut dia biasa saja, tapi kita mendengarnya kayak orang marah-marah, kurang lebih seperti itu. Daerah-daerah Pambusuan mungkin seperti itu, atau daerah-daerah yang mana yang pesisir itu. Jadi ada istilah itu yang saya lupa itu istilah Mandar kalau saya tidak salah. Marah apa? Bagaimana, ada yang tahu? Ya, apa marahnya orang, adalah istilah-istilah begitu. Ya, ada masalah suara keras itu. Marahnya orang Pambusuang apa? Bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu itu? Ya oke, silahkan. Apa itu peribahasa semacam ada itu biasa didengar. Ya lebih baik dimarahi orang majene daripada dimarahi ke orang. Ya lebih baik dimarahi orang majene daripada dipuji orang pembusuan. Kurang lebih seperti itu. Ya kenapa ya begitu, kayak orang marah-marah, dia napuji kita tapi keras sekali suaranya. Nah itu harus juga dimaklumi situasi dan kondisi di setiap daerah yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Nah orang daerah-daerah Mandar ke bawah, ya itu tadi diantaranya Tinambu, Majene, itu kan suaranya lembut-lembut, halus-halus. Orang Pambusuan ya kasar-kasar, kurang lebih seperti itu. Sama juga kalau secara skop luas, ya kalau skop luas bicara negara bicara negeri Indonesia, ya orang Medan lah yang terkenal keras sekali suaranya. Sementara kalau sama orang Betawi itu keras juga itu suaranya. Nah, orang Sulawesi juga seperti itu. Nah, yang lembut-lembut itu yang terkenal bahasanya itu lembut secara adalah orang Kalimantan, orang Banjar. Orang Banjar itu lembut-lembut suaranya. Tidak terlalu. Ada orang Banjar di sini, tidak ada? Ada orang Banjar? Tidak ada? Tidak ada. Ya, orang Banjar itu agak lembut-lembut dia, tidak seperti yang lain. Sulawesi sebenarnya banyak yang lembut, termasuk Bugis juga lembut. Cuma Sulawesi itu kalau di skop negara ya, Sulawesi itu di luar itu terkenalnya Makassar. Jadi yang Makassarnya itu bilang orang Sulawesi, tapi Sulawesi itu bukan cuma Makassar. Sulawesi banyak, ada Bugis, ada dan lain sebagainya kan, kurang lebih seperti itu. Maros dan lain sebagainya. Ya Bugis juga Maros, Makassar juga. Nah, hal yang seperti ini artinya terkait dengan sahab, kita situasikan juga situasi dan kondisi. Jadi jangan juga langsung mengatakan bahwa orang yang keras suaranya itu adalah orang yang tidak punya muruah, yang tidak sejalan dengan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak juga seperti itu. Ini yang dimaksud, ini yang memang katai muntun keras-keraskan suaranya yang membuat orang kemudian merasa terganggu. Khususnya yang dimaksud di sini adalah di pasar. Oke, itu salah satu ayat di dalam kitab Taurat yang menggambarkan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi? Ya wala yadfa'u sayyi'ata bis-sayyi'ati, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nah ini juga istilah-istilah yang biasa muncul di tengah-tengah kita itu jangan ditiru. Yang biasa muncul, saya kalau baik kok baik kak juga, kalau jahat kok saya lebih jahat daripada kamu. Tidak baik itu, tidak baik itu prinsip ya, sikap ya, prinsip itu tidak baik. Jadi akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, wa ma zadahu jahlan illa hilman.
tiadalah kebodohan itu datang kepada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kejahilan, kecuali kejahilan itu akan menambahkan kepada dia kelembutannya. Semakin jahat orang, Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin lembut, kurang lebih seperti itu. Nah, dia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena Al-Qur'an mengatakan begini, idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ata. Lawanlah ya, balaslah dengan yang paling baiknya keburukan. Itu Al-Qur'an mengajarkan itu. Kan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah, memang Al-Qur'an mengajarkan seperti itu. Ya. Zaid bin Sa'nah pernah saya ceritakan kalau saya tidak salah, yang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menagih hutang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masih ingat, mengingatkan kembali memorinya, itu dia Zaid bin Sa'nah ini sebelum masuk Islam, dia pernah meminjamkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pinjaman. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak membayarnya. Itu kasarnya ya. Menurut dia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak membayarnya, padahal faktanya belum jatuh tempo. Kan begitu ceritanya. Jadi belum jatuh temponya itu pinjaman itu. Datang media Zaid bin Sa'nah menagih. Nah, pada saat dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tengah sahabatnya sedang menyampaikan tausiah, nyosor saja dia masuk, langsung ditarik kerah baju Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, antum bani Abdul Muttalib maqal. Kalian ini anak cucunya Abdul Muttalib, ini orang yang selalu menangguh-nangguhkan utang. Pada saat itu ya, melihat orang begitu nyosor saja masuk ke dalam, pada saat itu Baginda Umar lihat, ya kita tahu lah Baginda Umar orangnya keras, tidak bisa melihat pemandangan yang tidak baik, apalagi berlaku kepada pribadi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi. Dia pun langsung mencabut pedangnya, kemudian berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'dan li an adriba 'unuqa hadzal munafiq." Izinkan aku hai Rasulullah untuk memenggal kepalanya orang ini. Nah, mendengar Umar mengatakan seperti itu, Zaid bin Sa'nah langsung gemetar, karena baginda Umar terkenal di seantero Arab orangnya tegas, bahkan setan saja itu takut sama baginda Umar. Ya, ada riwayatnya. Masalaka Umar fajjan illa salakas syaitanu fajjan akhar. Tidaklah baginda Umar itu melewati satu gang, satu lorong, kecuali setan itu akan mencari lorong lain. Takut dia berpapasan. Setan saja takut. Nah, memang terkenal kedisiplinannya, ketegasannya. Jadi ketika dia dengar ancaman baginda Umar seperti itu, dia pun gemetaran, takut dia pada saat itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Idfa' billati ya ahsan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Umar. Santai saja Umar. Pelan-pelan saja wahai Umar. Ada sesuatu yang sepatutnya bagus untuk kamu lakukan daripada kamu membentak seperti ini. Kata baginda Umar, apa itu yang harus saya lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, murni bihusnil qada wa murhu bihusnit taqadi. Bagusnya hai Umar, kamu suruh saya untuk bagus dalam membayar utang, dan kamu suruh juga dia untuk baik dalam menagih. Ya, maksudnya kasih ingat kak, dia juga kamu sadarkan, itu yang lebih bagus. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, begini qad baqiya min salas. Sebenarnya masih tersisa 3 hari. Belum jatuh tempo, tetapi ini orang datang, masih ada 3 hari sebenarnya. Nah, jadi begini saja wahai Umar, berikan kepada dia sekian sebagai bentuk pinjaman saya, artinya pembayaran saya, bayar utang saya sekian, wazidhu isrina so'an, dan tambahkan lagi 20 so'. Sekian bayar sebagai utang saya, dan sekian tambahkan. Mendengar itu baginda Umar ya sontak langsung, kan utangnya sekian, tiba-tiba mau ditambahkan sekian. Jadi kata baginda Umar, kan utang baginda Nabi sekian, kenapa harus ditambahkan 20 soal lagi? Bahasa akalnya menurut baginda Umar, bahasa dia, bahasa akal, sepatutnya dikurangi. Kenapa? Ya karena satu, belum jatuh tempo, yang kedua kasar pula dalam menagih. Ini malah ditambahkan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sekian ini adalah utang saya, dan yang 20 sok lagi itu maka nama rawata, itu sebagai ganti karena engkau membuat dia ketakutan.
Jadi perasaan takutnya itu orang Yahudi tadi itu pertimbangkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai dia mengatakan tambahkan, dan tambahan itu sebagai ganti karena kamu telah membuat dia ketakutan. Nah itu kan keburukan dibalas dengan kebaikan. Air tuba dibalas dengan air susu, bukan air susu dibalas air tuba. Nah, itu kebalikannya ya. Yang jelasnya seperti itu, kita harus berinteraksi dengan sesama kita. Nah, itu masuk idfa' billati hiya ahsan. La yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ati, tetapi juga harus ada kontrol. Maksud saya apa? Harus juga ini juga langsung jangan ditelan begitu-begitu saja. Artinya terkait dengan masalah membalas dengan kebaikan itu harus juga dikontrol diri. Artinya dikontrol di sini harus juga dipertimbangkan yang lain. Karena kenapa? Tidak bisa juga itu kalau kita misalnya ditempeleng oleh orang kafir, ditempeleng terus kita kasih uang misalnya seperti itu. Terima kasih. Sesuaikan juga kondisi. Tidak boleh yang seperti itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fa in tubaghat, apabila kamu dibuat marah, walan tabqa, dan kamu tidak marah, fa anta himarun, kamu itu adalah himar, keledai. Itu kata ini yang berkenaan dengan masalah agama. Jadi kalau jangan juga orang berlaku tidak baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Kita lihat situasi dan kondisi. Bahkan ya, tergolong sebagai himar kata Imam Syafi'i ketika agama kita misalnya ditindas, kita dianiaya, kita dipukuli oleh orang-orang yang memang selayaknya tidak boleh memukul kita, kemudian kita diam saja. Nah, kita itu digolongkan sebagai himar. Itu tidak baiknya. Jadi kita harus punya izzatun nafsi. Izzatun nafsi beda dengan kesombongan, beda ya. Izzatun nafsi bahasa kita harga diri. Tidak boleh juga kita ditempelin begitu saja langsung terima kasih, kasih uang, jangan. Jadi kita ya harus juga membalas ya. Tetapi ya kalau kita membalas jangan, kalau bisa jangan melewati daripada itu. Dalam Al-Quran dikatakan fa'in aqabatum fa'aqibu bimisli ma'aqibatum bihi. Apabila kalian mau membalas, maka balaslah sebagaimana kalian diperlakukan, tetapi ada pilihan yang lebih utama. Wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tetapi kalau kalian mau bersabar, itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Itu untuk sesama Islam. Tetapi kalau orang kafir tidak diperbolehkan. Ada yang lebih ekstrim lagi, sesama Islam kita harus mengalah. Ada, tetapi ya jangan ambil itu pendapat. Apa dia? Dalam suatu hadis azamnya. Dalam suatu hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun, jadilah kalian khairai bani Adam. Jadilah kalian itu yang terbaiknya daripada dua putranya Nabi Adam. Siapa dia? Bagus, Habil dan Qabil. Siapa yang baik? Habil yang baik. Nah, ya, Qabil yang buruk, Habil yang baik. Kata Rasulullah, jadilah kalian Habil, jangan jadi kalian Qabil. Apa maksudnya? Ketika keduanya berselisih terkait dengan masalah ya pernikahan, kurang lebih seperti itu, yang berujung kepada dibunuhnya Habil. Di dalam Al-Quran diceritakan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan akhlak dan sifat si Habil pada saat dia sudah berhadapan dengan saudaranya mau dibunuh. Apa kata dia? La in basaqta yadaka ilayya litaqtulani, andai engkau wahai saudaraku membentangkan tanganmu kepadaku untuk membunuh aku, kata dia, la in basaqta ilayya yadaka litaqtulni ma ana bibasitin yadi li aqtulak, maka aku tidak akan membentangkan tangan kamu untuk membunuh. Dia rela mau enggak begitu? Mau enggak berkelahi sesama temannya ini? Udah, hikam maka saja. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kun khairu bani Adam, jadilah yang terbaik daripada dua anak cucunya Adam. Tetapi ada aturannya di dalam kitab-kitab fikih, ada aturannya.
Kalau orang itu lebih mulia daripada kita, afdalnya kita mengalah. Tetapi kalau setara jaki, itu lebih baik itu bersabar saja. Bersabar dalam artian tidak sampai mengalah. Bisa juga kita melawan. Tetapi kalau dia di bawah daripada statusnya, kita adalah seorang santri, kita seorang da'iyah yang menyeru ke jalan Allah. Sementara yang mau membunuh kita ya Islam sih, tetapi ya preman misalnya atau apalah yang di bawah status kita. Oh jangan kita langsung pasrah ya bunuh maka balik. Tidak boleh. Harus kita melawan juga. Nah itu wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfiru, akan tetapi dia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya ya'fu, memaklumi, wa yaghfiru, dan dia memaafkan. Dia maklumi dan dia maafkan orang yang berlaku jahat kepada dia ya. Terus wala yaqbidahullahu, pakai hak di sini. Di situ? Oh ya. Wala yaqbidahullahu, dan Allah tidak akan mewafatkannya hatta yuqima bihi al-millatal auja, sampai Allah itu tegakkan bihi dengannya, artinya karena dia al-millatal auja, agama yang bengkok. Jadi sempurna bi risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian semua agama itu sudah tidak bengkok lurus, barulah dia meninggal dunia. Bi ayyaqulu, sekiranya mereka ini, artinya orang-orang pada saat itu mengatakan apa dia? La ilaha illallah. Itulah millatul mustaqim ya, agama yang yukim, yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berada pada millatul auja itu sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, dalam artian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kalau sempurna itu sudah menaluruskan agama-agama yang bengkok, barulah yakbidahullah, barulah Allah mewafkannya. Nah itu janjinya dalam Al-Quran yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hari ini aku telah sempurnakan agamamu, dan aku sudah sempurnakan juga nikmatku kepadamu. Terus apa lagi? Dan aku juga telah ridha bahwa Islam itu sebagai agamamu. Nah ayat itu kata para ulama adalah petanda bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran kalau ayat tersebut itu al-yauma akmaltu lakum dinakum termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Ini sejalan dengan apa yang kita bahas di sini. Jadi ketika agama itu sudah sempurna, dalam artian sudah tidak ada lagi millatul auja, orang semua mengatakan yaqulu la ilaha illallah, maka pada saat itulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Oke. Terus ayunan umya, dan wayaftahu, dan Allah membuka karenanya ayunan umya ya, mata-mata yang buta, maksudnya ini secara istilah ya. Wa adanan summa, dan juga telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan juga hati yang lalai. Artinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah kemudian yang membuat orang itu tersadar. Itu maksudnya yaftahu bi ayunan umya, orang itu kemudian mau mendengar yang baik-baik. Wa quluban gulfa, dan mereka mau menerima, ya, hati mereka terbuka terhadap kebenaran. Nah inilah ayat yang ada di dalam kitab Taurat, ya panjang juga ya ayatnya, yang ada di dalam kitab Taurat yang menggambarkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan oleh Atha bin Yasar kepada Abdullah bin Amar. Agak lumayan panjang sih ayatnya ya. Ya ada beberapa sifat yang sama selaras dengan Al-Qur'an, ada 3 ya, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Selebihnya itu yang tidak sama dengan Al-Quran tetapi sama dengan hadis-hadis atau sirah-sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk ya la yadfa'u sayyi'a bisayyi'a laisa bifadhin wala ghalidin, walaupun tidak sama redaksi redaksi teksnya tidak sama dengan Al-Quran, tetapi sebenarnya sama maknanya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran yang menggambarkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, hadza wabillahi taufik. Sampai di situ saja dulu, kita baca doa. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi
Alhamdulillah. Madaya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana Madaya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami Rabbana amfa'na bima 'allamtana Rabbi'a alladhi yanfa'una Rabbi fatina wa faqi alana wa qarabati lana fi dini